Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Putri, NIM 20311110, TK1A, D3 Keperawatan Padang, akan menjelaskan mengenai sistem imun. Imunologi berasal dari kata imunitas yang berarti kekebalan tubuh. Imunologi adalah cabang ilmu yang mempelajari imunitas atau kekebalan tubuh dan reaksi alergi atau sensitivitas terhadap sesuatu. Organ pada sistem imun. 1. Limfa. Limfa merupakan organ limfoid dengan ukuran yang besar dan terletak di belakang lambung. Yang kedua, nodus limfa. Di dalam nodus limfa terdapat ruang kecil yang dinamakan nodulus. Di dalam nodulus terdapat ruangan yang lebih kecil lagi yang dinamakan sinus, di mana di dalam sinus terdapat banyak makrofag dan limfosit. Nodus limfa berfungsi untuk menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Yang ketiga, sumsum tulang. Di sumsum tulang inilah sel-sel darah, terutama sel darah putih, dibentuk oleh sel darah induk. Sel darah putih atau leukosit memiliki fungsi yang sangat vital bagi sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, timus. Timus berfungsi sebagai tempat perkembangan limfosit yang dihasilkan dari sumsum merah untuk menjadi limfosit T yang kemudian berubah menjadi sel T sitotoksik. 5. Tonsil atau amandel. Tonsil berfungsi untuk membunuh penyakit yang terdapat pada saluran pernafasan pada bagian atas dan faring. Fungsi sistem imun. Yang pertama, melawan kuman atau patogen yang membawa penyakit seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Yang kedua, mengenali dan menetralisir zat-zat berbahaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, melawan penyakit yang dapat merubah tubuh kita secara keseluruhan. Yang keempat, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Sistem imunitas terdiri atas dua. Yang pertama, sistem imunitas bawaan atau innate immune system, di mana sistem imun ini merupakan lini pertahanan pertama terhadap patogen. Ciri-ciri dari sistem imun ini yaitu responnya terbentuk cepat dan responnya selalu sama, tak bersifat spesifik antigen. Sistem imunitas bawaan terdiri atas komponen seluler yaitu fagosit dan komponen kimiawi yaitu komplemen. Yang kedua, sistem imunitas adaptif atau adaptive immune system, di mana reaksi pertahanan tubuh yang disesuaikan atau diadaptasikan terhadap karakteristik antigen. Ciri-ciri dari sistem imun ini yaitu respons terbentuk lebih lambat atau memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap antigen. Yang kedua, respon bersifat spesifik terhadap berbagai antigen. Sistem imunitas adaptif terdiri atas reseptor yang terekspresi pada limfosit sel T dan limfosit sel B. Cara kerja sistem imun. Yang pertama, mengenali zat asing yang masuk ke tubuh. Sistem imun tubuh diaktifkan oleh mikroorganisme atau zat asing yang tidak dikenali oleh tubuh atau yang biasa dikenal dengan antigen. Ketika antigen melekat pada reseptor sel imun, seluruh tubuh akan bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan sinyal untuk mengaktifkan setiap komponen sistem imun. Fungsi sistem imun salah satunya membuat catatan mengenai setiap antigen yang pernah dijumpai pertama kalinya dan bagaimana cara menghancurkannya. Sel memori ini ada dalam bentuk sel darah putih, yaitu limfosit T atau sel T dan limfosit B atau sel B. Karena memori tersebut, saat terserang oleh antigen yang sama, tubuh akan langsung mengenali penyakit tersebut dan cara mengeluarkannya. Yang kedua, menghasilkan antibodi. Sel plasma dari limfosit B berfungsi menghasilkan antibodi. Antibodi akan mengikat
pada antigen yang masuk, dan limfosit B akan membentuk sel memori yang bertahan di dalam tubuh. Jadi, ketika sistem imun berjumpa dengan antigen yang sama, antibodi akan selalu siap sedia melawan antigen tersebut. Yang selanjutnya, membunuh antigen. Antibodi dari limfosit B ini tidak bekerja sendiri, di mana limfosit T berfungsi menyampaikan sinyal ke sel lain seperti fagosit yang juga bekerja menelan dan menghancurkan virus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.